Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Djibouti merupakan sebuah negara kecil di Afrika Timur yang dikenal sebagai salah satu negara dengan cuaca panas paling ekstrim di dunia. Wilayah ini mengalami iklim subtropis yang panas serta gersang, sehingga di negara ini, temperatur tinggi menjadi sebuah keniscayaan setiap tahun, dengan kisaran suhu harian rata-rata antara 32 hingga 41 derajat Celcius. Bukan hanya suhu yang ekstrim, Djibouti juga mengalami kesulitan yang serius dalam mengakses air bersih, baik untuk minum maupun mandi. Oleh karena itu di Djibouti, mandi dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Lebih dari itu, terdapat sebuah kebiasaan unik di Djibouti, di mana penduduknya cenderung berbicara dengan volume yang sangat pelan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak kehilangan cairan tubuh akibat penguapan yang terjadi saat berbicara dengan volume keras. Dengan berbicara pelan, mereka berupaya menjaga kelembaban tubuh dan mengurangi risiko dehidrasi di tengah kondisi yang sangat sulit untuk mendapatkan pasokan air bersih. Djibouti mengalami kesulitan dalam mengakses air tawar karena beberapa faktor geografis dan lingkungan yang mempengaruhi wilayah ini. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya sumber air permukaan yang cukup, seperti sungai atau danau. Selain itu, tanah gurun pasir yang mendominasi sekitar 90% wilayah negara ini, berkontribusi pada penguapan air yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Hujan yang jarang dan tidak merata, membuat cadangan air alami sangat sulit untuk diperbaharui dengan cepat. Minimnya pasokan air tawar di Djibouti memaksa penduduk untuk melakukan pengeboran sumur dan pengumpulan air hujan sebagai cadangan. Langkah ini dilakukan sebagai alternatif, dibandingkan harus membeli air tawar dengan harga yang sangat mahal. Kendati kurangnya akses air menjadi masalah yang serius bagi sebagian besar orang di Djibouti, bagi beberapa orang, kondisi ini justru menjadi peluang bisnis, terutama di daerah-daerah yang minim pasokan air bersih. Oleh karena itu, jual beli air menjadi hal yang umum di negara ini. Kekurangan air bersih telah mendorong munculnya bisnis jual beli air, di mana orang-orang dapat membeli air dalam jumlah tertentu, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, atau mandi. Di tengah terbatasnya akses terhadap air, sebenarnya, Djibouti memiliki sebuah danau yang terkenal, yaitu Danau Asal. Danau ini terkenal karena merupakan wilayah terendah di dunia, dengan ketinggian sekitar 155 meter di bawah permukaan laut. Danau Asal terletak di cekungan tektonik di lembah Rift Afrika Timur, yang juga merupakan bagian dari perpanjangan Laut Merah. Kendati demikian, Danau Asal memiliki tingkat keasinan yang sangat tinggi, dan menjadikannya salah satu danau paling asin di dunia. Kadar garamnya bahkan lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan air laut pada umumnya. Air di danau ini tidak cocok untuk diminum atau digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tingkat keasinan yang ekstrim membuatnya sulit dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau hewan. Mandi di Danau Asal dapat mengakibatkan rasa gatal pada kulit, karena kombinasi antara tingginya kadar garam dan sinar matahari dapat memperburuk rasa gatal, dan bahkan menyebabkan luka bakar pada kulit. Masyarakat yang mendiami sekitar Danau Asal hidup dalam keadaan miskin, padahal danau ini digadang-gadang sebagai ikon wisata negara. Hal ini
adalah contoh ironi yang sering terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Meskipun suatu tempat memiliki potensi wisata yang menarik dan bisa menjadi sumber ekonomi, namun faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial seringkali menghambat masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari potensi wisata tersebut. Danau Asal, dengan segala keunikannya, tentu memiliki potensi sebagai daya tarik wisata. Namun faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur dan peluang ekonomi yang terbatas bagi masyarakat lokal, dapat menghalangi potensi ini untuk benar-benar diwujudkan. Djibouti, terletak di Afrika Timur, tepatnya di wilayah Tanduk Afrika. Nama Tanduk Afrika merujuk pada bentuk geografis negara ini, yang menyerupai tanduk dari benua Afrika, ketika dilihat dari peta. Djibouti berbatasan dengan Somalia, Ethiopia dan Eritrea, serta berada di sepanjang garis pantai Laut Merah dan Teluk Aden. Djibouti, dengan populasi sekitar 1.106.000 penduduk, memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Arab dan bahasa Prancis. Bahkan sebagian besar penduduk di negara ini adalah penutur bahasa Arab fasih. Sementara bahasa Somalia dan bahasa Afar menjadi bahasa pergaulan yang digunakan sehari-hari. Bahasa merupakan cermin dari sejarah, budaya, dan agama suatu masyarakat. Di Djibouti, bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi, yang mencerminkan mayoritas agama Islam yang dianut oleh sekitar 94% dari total populasi, sementara 6% sisanya adalah penganut agama Kristen. Secara umum, ajaran Islam menyebar ke wilayah Afrika Timur lebih awal dibandingkan wilayah lainnya di dunia. Bahkan telah dimulai pada masa awal, ketika Islam baru berkembang di kota Mekah. Adapun penggunaan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi juga memiliki akar sejarah yang kuat. Djibouti pernah menjadi jajahan Prancis, dan kemerdekaan yang diperoleh pada tahun 1977 tidak lantas menghapuskan pengaruh bahasa Prancis. Bahasa Prancis tetap diwariskan dan digunakan dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi internasional. Sementara itu, bahasa Somalia digunakan oleh suku Somalia, yang merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami Djibouti, dan memiliki koneksi budaya yang kuat dengan negara tetangga, yaitu Somalia. Sementara bahasa Afar, juga memiliki peranan penting dalam menggambarkan etnis Afar, salah satu suku yang menjadi bagian integral dari keragaman etnis di Djibouti. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.